Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya teman-teman mahasiswa semua tetap semangat dan tetap jaga kesehatan supaya nanti di akhir semester tetap bisa mengikuti perkuliahan. Ya. Untuk kali ini saya akan membahas masalah marketing ya. Marketing yang merupakan ujung tombak dari satu bisnis. Jadi orang memulai usaha yang pertama itu yang harus dikuasai atau dijadikan bahan pertimbangan sebagai prioritas adalah di sisi marketing. Ya. Jadi eh, karena ini rohnya dari satu bisnis itu. Setiap produk owner seperti Anda sekarang kan sudah mempunyai produk. Membuat produk itu sebenarnya mudah, ya, mudah. Anda misalnya ada yang bikin eh, keripik, ada yang bikin makanan dan sebagainya itu sangat mudah. Yang paling eh, bukan susah ya, yang mungkin yang butuh pengorbanan atau butuh perjuangan itu adalah di bidang marketing. Bagaimana kita menemukan market atau menemukan customer sesuai dengan produk yang kita buat ya. Value proposition atau nilai produk yang kita jual itu bagaimana ketemu dengan customer. Seperti kita bahas sebelumnya di bisnis model kanvas. Oke, untuk kali ini kita untuk materi marketing ya, ini mungkin ada beberapa pertemuan ya, karena banyak sekali yang perlu dibahas ya, banyak sekali yang keahlian-keahlian atau technical skill yang harus Anda kuasai supaya bisa menjual produk yang Anda buat sekarang ya. Harapan saya di akhir kuliah itu nanti bukan hanya tugas kuliah saja, tapi Anda memang sudah bisa membuat dan memasarkan satu produk itu ya. Ada yang sudah saya cek sebagian tadi, ada beberapa teman-teman yang sudah siap produknya, tinggal dikemas ya, ataupun yang sudah dikemas tinggal memasarkan. Atau ada yang bisnis jasa, ya, bisnis jasa itu lebih mudah lagi karena eh, kita hanya menyiapkan properti-properti di bidang marketing seperti misalnya video, sedangkan jasa itu adalah eh, berupa layanan, ya, layanan di mana produknya jasa itu sendiri. Ya. Sebenarnya produk atau jasa itu sama saja. Setiap bisnis tetap membutuhkan namanya selling skill. Ya. Oke, saya akan coba share tentang materi selling skill ya. Oke, ya. Selling skill adalah embrio dari entrepreneur skill. Jadi kewirausahaan atau kemampuan untuk menjual itu merupakan basic atau fondasi bagi seorang entrepreneur. Ya. Sebagian besar entrepreneur ingin berwirausaha mempunyai modal terbatas. Dalam hal itu membuat sebuah bisnis tidak dibentuk dengan struktur organisasi yang lengkap.
Nah, ketidaklengkapan struktur organisasi ini di awal memaksa seorang entrepreneur untuk mempunyai skill lebih dari satu atau multi skill. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika Anda mulai usaha sekarang ya, Anda kan single, sekarang belum punya karyawan. Jadi yang harus Anda lakukan itu adalah produksi juga nyambi jadi sales itu yang dimaksud adalah multi skill. Jadi itu enggak masalah, masalahnya bagi seorang entrepreneur pemula itu memang seperti itu ya. Semuanya dilakukan sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga suatu saat ketika kita mempunyai karyawan, kita sudah merasakan posisi-posisi yang akan ditempati oleh karyawan kita ya. Mengapa multi skill diperlukan dan menjadi salah satu keharusan bagi seorang entrepreneur? Dengan modal yang terbatas, para entrepreneur tidak mungkin merekrut orang-orang untuk dipekerjakan dalam jumlah yang banyak. Namun demikian mereka bisa memulai seorang diri dan jangan pernah Anda menjadi entrepreneur tanpa mempunyai selling skill atau belajar mengenai kemampuan untuk menjual. Ya. Jadi awal Anda memulai usaha itu tentunya sumber daya itu sangat terbatas ya. Sehingga yang perlu Anda kuasai dalam hal berwirausaha adalah kemampuan untuk menjual. Membuat produk mudah. Anda menggoreng pisang itu sudah menjadi produk ya. Anda lihat katakanlah sesuatu misalnya di depan rumah ada bunga itu dijual sudah merupakan usaha ya. Tapi kemampuan untuk menjual itu yang mungkin setiap orang harus memerlukan latihan, memerlukan pengetahuan yang cukup, memerlukan jam terbang untuk bisa menjual produk. Untuk sukses, skill yang harus Anda punyai pertama kali itu adalah kemampuan untuk menjual. Yang lain ya menyusul ya. Jadi jelas ini dasar bagi Anda seorang entrepreneur nanti kemampuan menjual itu sangat diperlukan. Ya. Menjual di sini dalam arti luas ya, tidak harus seorang sales yang door to door harus menawarkan produk ke sana kemari dengan membawa, tapi harus dengan kreativitas sesuai dengan media yang Anda gunakan. Kalau Anda misalnya mempunyai media online, ya bagaimana kita membuat copywriting, bagaimana kita membuat video pemasaran, bagaimana kita membuat desain grafis yang bagus. Itu adalah kemampuan untuk bagaimana mempresentasikan produk kita kepada khalayak ramai ya, atau ke calon customer. Itu adalah kemampuan juga ya, kemampuan juga mempresentasikan. Kalau dulu sebelum kita masuk pada media online, kemampuan untuk berbicara mempengaruhi orang ya itu sangat diperlukan ya. Jadi kemampuan verbal, kemampuan Anda berbicara, kemampuan Anda mempresentasikan di depan orang, kemampuan Anda mengolah bahasa tubuh ke di hadapan banyak orang itu yang diperlukan. Dan sekarang apa tidak perlu? Perlu, tetap perlu. Karena suatu saat ya, Anda akan ketemu dengan namanya customer itu secara langsung. Ya. Walaupun Anda mempunyai atau mempunyai media secara online, tapi kemampuan offline, kemampuan secara langsung, itu yang saya katakan tadi, kemampuan presentasi, kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan untuk mengolah bahasa tubuh supaya meyakinkan orang, nah, itu sangat diperlukan. Mungkin dibantu dengan online itu akan mengurangi kapasitasnya, tapi
kemampuan dasar itu tetap harus di. Jadi tujuan pembelajarannya kali ini adalah memahami konsep selling, pentingnya selling dalam entrepreneur. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang harus dimiliki seorang entrepreneur untuk menjadi salesman yang kuat. Mengetahui tahapan dari proses selling. Ya. Jadi tahapan-tahapan seperti apa nanti harus tahu. Jadi ini step untuk menjadi entrepreneur itu harus dikuatkan. Mungkin ini nanti ada kewirausahaan 2, nanti lebih ke entrepreneur ya, keahlian entrepreneurship ya, keahlian yang ada di dalam diri ya. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih bedanya marketing dengan selling itu? Marketing itu lebih luas lagi. Marketing itu bukan hanya sekedar selling. Ya. Selling itu adalah aktivitas atau tujuan awal dari sebuah marketing strategi. Setelah itu branding equity yang kuat. Kemudian sebelum berkembang dengan teori marketing, selling is strategy concept yang diutamakan untuk menembus pasar dengan mengandalkan satu kekuatan promotion mix, integrated marketing communication, yaitu personal selling. Jadi intinya adalah marketing is a strategy business concept and selling is tactic ya, a tactic of create a transaction and part of marketing activity. Jadi marketing itu adalah konsep strategi untuk bisnis. Sedangkan selling adalah tactical ya, istilahnya aktivitas taktis ya untuk menghasilkan transaksi yang merupakan bagian dari aktivitas marketing itu sendiri. Ya. Tapi ya bedanya. Marketing itu lebih luas, jadi marketing itu merupakan konsep untuk menjaring pasar, kemudian konsep mengelola pasar, mengelola customer, ya. Sedangkan selling itu adalah hanya kemampuan secara teknis ya untuk menghasilkan transaksi. Jadi jelas perbedaannya ya. Dasar membuat marketing strategi. Untuk mengawali satu bisnis, seorang entrepreneur perlu membuat marketing strategi untuk softwarenya, namun kekuatan modal dan budgetlah akan menentukan strategi komunikasi yang ingin Anda ambil. Sebagai contoh, modal terbatas misalnya. Entrepreneur menjadi penjual atau personal seller. Kemudian naik lagi misalnya, modalnya sudah ada, namun sedikit merekrut satu orang entrepreneur sebagai leader dan manajer, lalu merekrut satu sebagai seller untuk komunikasinya. Kalau modal yang cukup, maka dibentuklah satu organisasi manajemen marketing. Entrepreneur sebagai leadernya, dan controllernya, kemudian merekrut operasional dan seller. Ia juga membentuk struktur organisasi dengan orang dengan jabatan yang lengkap. Jadi konsep marketing ya, konsep marketing itu bisa kita bangun dengan modal terbatas ataupun dengan modal yang sudah ada ya. Kalau misalnya modal terbatas ya kita minimalkan sumber daya yang ada. Apakah selling itu? Selling bisa diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan memasarkan personal sell atau tujuan suatu kegiatan pemasaran yaitu menjual atau transaksi. Jadi selling itu berorientasi menciptakan transaksi. Ya.
Jadi selling itu bagian dari marketing. Kronologi konsep penjualan. Mari kita lihat kronologinya. Era konsep produksi, no seller but creating a transaction. Kemudian konsep penjualan, with seller, salesman to create transaction. Konsep pemasaran, marketing is a strategy, business concept, selling is a tactic to communicate with customer by personal selling. Era konsep customization, selling is relationship, how to deliver a customer solution to customer. Kemudian era konsep individual Venus, selling is not just a relationship, it's more than emotional experiential selling. Jadi ini konsep-konsep penjualan berdasarkan teori ya, berdasarkan teori yang ditulis oleh siapa, saya lupa ini ya. Jadi konsep produksi ya, mulai dulu orang mulai produksi ya seperti Anda sekarang kronologinya produksi, kemudian juga menciptakan transaksi ya. Kemudian menaik lagi pada konsep penjualan ya dengan salesman. Kemudian naik lagi tahapannya pada konsep pemasaran, membuat strategi marketing yang bagus ya. Kemudian konsep berikutnya konsep customization ya, selling is relationship ya. Selling itu merupakan hubungan untuk mengirim customer solution, permasalahan customer ya. Jadi customer itu merupakan satu tujuan bagaimana memecahkan suatu masalah ya yang dihadapi oleh customer. Intinya gini, jelasnya gini. Jadi bisnis ya itu sebenarnya pada konsep customization ini adalah menciptakan produk yang merupakan permasalahan dari customer. Ya, maksud saya gitu ya. Misalnya ambil contoh seperti ini. Ketika pada era pandemi ini orang membutuhkan namanya makanan yang langsung bisa diantar ke rumah. Nah, itulah permasalahan. Nah, orang yang peka terhadap permasalahan customer, dia akan menciptakan satu bisnis. Bisnisnya apa? Bisnis kurir. Nah, bisnis kurir ini adalah bisnis yang menjawab permasalahan dari customer. Nah, pada konsep-konsep seperti ini, maka konsep penjualan adalah ingin mengirimkan satu problem solving atau memecahkan satu masalah yang dihadapi oleh customer. Nah, itulah bisnisnya. Yang memecahkan masalah dari customer ya. Jadi stepnya seperti itu. Kemudian pada era konsep individual Venus, penjualan tidak hanya hubungan atau selling atau penjualan tidak hanya hubungan tapi lebih dari itu. Emosional dan experiential selling. Jadi untuk tahapan sekarang itu udah tren ya seperti itu. Jadi penjualan yang berkesinambungan itu harus didasarkan pada pengalaman penjualan sebelumnya. Setelah kita menjual barang A, nah ternyata di pasaran itu ada review atau ada namanya feedback yang membuat kita harus melakukan inovasi yang lebih bagus lagi ya. Jadi produk yang akan kita hasilkan berikutnya itu merupakan
produk yang dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman selling, pengalaman-pengalaman dari customer ya, sehingga menciptakan produk baru yang benar-benar bisa diterima oleh orang, oleh calon customer. Ya. Jadi secara bertahap, Anda sekarang sudah memproduksi ya, memproduksi satu produk ya, kemudian Anda berpikir cobalah ke teman dulu ya, ke teman dulu bagaimana produk saya ya, produk saya itu bisa diterima apa enggak, kalau misalnya belum bisa kurangnya apa, itu harus dilakukan namanya survei ya. Kita tidak bisa egois ketika kita membuat satu produk saya enak loh. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah kedepannya nanti adalah kita harus merekam experience atau feedback yang diberikan kepada kita dari customer. Studi kasus, sebagai contoh ada dua buah warung di mana lokasi hampir berdekatan atau berjarak kurang dari 50 meter. Warung itu adalah warung kelontong dan keduanya menjual barang yang sama. Bentuk warungnya tidak jauh berbeda dalam arti konstruksinya. Dan orangnya semua sama dalam arti dikelola oleh pemiliknya dan tidak ada orang lain yang membantu. Bila harga yang diberikan kedua warung tidak berbeda, mana yang lebih laku? Nah, ini adalah keduanya sama. Nah, ini adalah nanti akan terjadi ketika sudah berjalan, akan kedua warung ini akan mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Harganya sama, tempatnya sama, kemudian orangnya juga sama. Nah, ini adalah persaingan value ya, persaingan value. Nah, ini nanti yang sangat berpengaruh adalah interpersonalship ya. Adalah kemampuan, adalah orangnya itu sendiri. Bagaimana dia melayani, bagaimana dia memberikan servisnya, bagaimana dia membuat nyaman bagi customer-nya. Nah, inilah yang sangat berpengaruh ketika marketing mix-nya itu sama semua. Ya. Nah, kemampuan interpersonalship-nya inilah yang harus kita gali. Yang mana yang lebih laku? Tentunya yang lebih ramah, yang lebih persuasif, yang lebih nyaman, ya. Diajak ngomong senyum, ya, senyum gitu ya. Ketika orang beli disenyum ini senang, jadi nyaman. Nah, ini karakter dan pesona dari pemilik warung itu yang dipertaruhkan. Pengalaman pembeli semacam ini jangan diabaikan atau jangan diremehkan, karena suatu saat ketika kita nyaman berinteraksi, nyaman bertransaksi dengan pemilik warung, maka di lain waktu yang akan mendatang dia akan repeat order, akan mendatangi warung itu. Nah, ini tugas nanti aja ya, setelah kita membahas tentang marketing ya. Oke, jadi itu adalah fondasi dasar dari fondasi dasar bagaimana kita
menjalankan satu bisnis ya. Nah, kita sudah memasuki namanya marketing ya. Jadi harapan saya teman-teman nanti setelah membuat produk nanti mencoba fase-fase yang sudah saya katakan tadi, katakanlah sekarang pada fase membuat suatu produk. Nah, sekarang coba produk itu di launching ya, di launching kemudian artinya gini, produk itu nanti coba di tes ke pasar, katakanlah pasar ya pasar untuk lingkungan sekitar, keluarga, kemudian teman-teman dekat itu coba suruh merasakan servis atau value dari produk yang sudah Anda buat. Dan jangan baperan ya, ketika nanti produk itu dikritisi, kemudian katakanlah oh ini kurang itu jangan Anda harus menerima yang jelas. Anda harus menerima supaya nanti bisa kita inovasi lagi produk yang sesuai dengan customer ya. Saya ulangi lagi bahwa produk yang bagus itu adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan customer, bukan produk yang bagus menurut kita ya. Karena produk yang bagus menurut kita belum tentu bagus bagi customer. Itu yang perlu kita pegang. Ya. Jadi semacam itu. Jadi itu dasar-dasar dari selling skill ya, kemampuan untuk menjual yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selling skill ini perlu dilatih ya, perlu dilatih dan harus mulai dari sekarang karena selling skill ini sangat berpengaruh pada dari jam terbang teman-teman atau mahasiswa. Ya, itu. Jadi mungkin mungkin untuk pertama kali agak grogi menawarkan, apalagi belum pernah punya pengalaman jadi sales ya, itu akan lebih susah lagi menawarkan kepada orang lain ya. Itu nanti akan berpikir kalau ditolak gimana, kalau misalnya tidak cocok gimana, itu selalu menghantui bagi orang-orang pemula. Tapi bagi orang yang sudah pernah menjadi sales atau pernah menjalani satu bisnis, penolakan itu adalah hal yang biasa. Ya. Penolakan itu kita jadikan review, kita jadikan motivasi, kita jadikan alat untuk memodifikasi, kemudian menginovasi produk kita untuk lebih baik. Jadi kesimpulannya hari ini adalah bahwa setiap entrepreneur Anda ya kita jadikan menjadi entrepreneur yang akan datang jadi pengusaha-pengusaha, kemampuan mendasar yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk menjual. Menjual dalam arti luas, menjual bisa mempresentasikan sesuatu, bisa membuat kata-kata persuasif, bisa mempengaruhi ya. Kemudian dalam hal bisnis online ini bisa membuat desain grafis yang menarik, bisa membuat video pemasaran yang bagus ya, bisa membuat copywriting yang bisa menarik perhatian dan bisa menjadikan satu transaksi itu ya. Jadi kemampuan-kemampuan dasar itu yang harus dimiliki seorang entrepreneur, calon entrepreneur. Ya. Kemudian yang kedua, marketing dan selling itu hal yang bukan berbeda ya, itu adalah satu bagian dari bagian yang lain. Ya. Marketing itu adalah konsep dan strategi, sedangkan selling adalah teknis ya, technical skill atau teknis menjual sehingga terjadi transaksi, bagian dari marketing itu sendiri.
Kemudian tahapan-tahapan dari marketing itu mulai dari produksi hingga kita nanti mengerti bagaimana kita mengelola customer. Ternyata produk yang kita buat ya itu harus sesuai dengan experience atau pengalaman-pengalaman dari customer ya. Produk yang bagus adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan customer. Bukan produk yang sesuai dengan keinginan atau idealisme yang kita miliki. Oke, saya kira jelas ya. Hari ini eh, membahas tentang selling skill. Mungkin minggu depan kita akan belajar lagi atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi masalah marketing, masih marketing ya, marketing dasar ya. Kemudian nanti juga marketing secara teknis bagaimana supaya produk Anda bisa diterima dan bisa terjadi transaksi yang tentunya transaksi ini adalah apa bahan bakarnya bisnis. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen dan absen di bawah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.